A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa melanjutkan kembali tentang sistem pengapian, yang terutama sistem pengapian yang menggunakan elektronik. Sebelumnya pengapian elektronik yang mendasar ada tiga model atau tiga tipe. Satu yang semi elektronik, yang kedua transistor full, yang ketiga CDI. Ya, dilanjutkan kembali tentang penambahan yang sebelumnya belum dibahas karena ya harus bertahap ya. Ya, kita lihat lagi kepada skema, walaupun sebelumnya udah dibahas supaya tidak salah paham, karena walaupun bagaimanapun manusia tetap ada terseleonya ya, dari ucapan terutama. Mau bilang A jadi B, jadi nggak terasa terseleonya. Ya baik, kita lihat dulu tentang ini yang semi ya, yang semi elektronik, di mana komponennya masih menggunakan platina yang semi. Ya, kemarin kan cara kerja ya kembali kita dibahas kembali cara kerja yang semi elektronik. Pada saat kunci kontak on hubungkan, arus akan melalui resistor, kemudian ke kumparan primer ya, kemudian ke transistor 2. Selain itu juga arus akan mengalir ke transistor 1. Berarti ini sudah standby arus ya. Nah, pada saat ini menutup, kontak pin menutup, karena ini PNP sehingga transistor 1 ini akan jadi on. Dengan onnya transistor 1 sehingga transistor 2 juga ya menjadi on. Dengan demikian kumparan primer akan terjadi medan magnet. Ya, pada saat terbuka transistor 1 dan transistor 2 nya akan off, sehingga medan magnet akan memotong kumparan sekunder, terjadilah loncatan bunga api. Nah, pada saat seperti itu akan terjadi back elektronifos terhadap dari kumparan sekunder terhadap kumparan primer. Itu bervariasi ya. Bervariasi ini hanya di antara aja. Bervariasi ini 400 volt akan di-groundkan oleh senar diode. Jadi kalau kemarin yang konvensional kan tersimpan di kondensor sebanyak 400 volt. Kalau di sini ini akan di-groundkan ke masa oleh senar diode. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kelebihannya yang menggunakan elektronik di sini tidak dipengaruhi oleh membuka dan menutup platina membuka. Mau besar mau kecil, tegangan yang dihasilkan ini akan maksimum di sekunder. Jadi kalau yang konvensional dipengaruhi oleh duel, oleh lamanya platina menutup, akan maksimum. Medan magnet kumparan primer akan maksimum. Nah, kalau di sini yang semi elektronik ini tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya. Pada saat platina membuka menutup, yang penting timingnya tepat. Mau besar mau kecil, timingnya tetap pada sesuai dengan spesifikasi mobil itu sendiri. Selain itu juga ya, di waktu yang pertama juga kontingen pertama ini tidak ada loncatan bunga api pada saat platina membuka. Sedangkan pada yang konvensional
akan terjadi loncatan bunga api pada saat kontak poin membuka. Nah, dengan demikian yang elektronik ini akan awet ya umurnya. Bahkan saya belum pernah diganti kontak poin atau platina. Karena ya tadi tidak ada loncatan bunga api pada saat kontak poin terbuka. Di sini di kontak poin itu arusnya atau tegangannya di antara bisa 1 volt, bisa 2 volt tergantung yang membuat. Paling tinggi 3 volt, 6 volt juga tidak masalah. Tidak akan terjadi loncatan bunga api pada saat kontak poin membuka. Nah, ya kelebihannya itu ya. Yang berikutnya, yang kontak poin ini yang menggunakan elektronik dengan kontak poin yang bekas pun itu bisa digunakan. Jadi sangat murah ya dibandingkan dengan yang menggunakan pulser atau pickup coil. Kalau pulser pickup coil ya sangat mahal, tapi kan memang durasi untuk rusaknya sangat tidak terbatas, terkecuali dirusak, itu memang rusak. Yang di sini di kontak poin paling ininya ebonit ya aus. Situ aja. Ya untuk supaya kekuatannya lebih lama lagi ya selalu menggunakan pelumas atau grease atau stempet. Jadi umurnya akan lebih panjang. Ya itu ya. Jadi itulah kelebihan yang menggunakan elektronik. Ya di pasaran dan di luar, di lapangan para YouTuber itu macam-macam ini namanya. Ada TCI ya, transistor control ignition. Ada juga assisted transistor ignition, macam-macam. Pada konsepnya masih itu juga ya. Yang berikut ini CDI. Nah, ini yang betul-betul CDI. Kalau di lapangan atau di pengguna, ini yang dikatakan CDI juga. Padahal yang CDI itu ini dulunya ya Amerika membuat CDI pertamanya. Jadi sampai sekarang CDI. CDI apa ya, kemarin udah dibahas ya, kondensor atau kapasitor discharging ignition. Jadi muatan kapasitor yang tersimpan di kapasitor itu diperbesar. Ya itu pun tergantung pabrik atau yang membuat mau seberapa besar tegangan yang dihasilkan di busi di sekunder coil. Ya itu bervariasi. Ya kita ulang lagi. Pada saat seperti ini ya. Kasida ini ada sumber AC dan DC. Ini anggap aja nih sepeda motor, padahal ke sekundernya kayak mobil tinggal masuk ke distributor. Kalau konsep yang dasarnya sama-sama saja, baik motor maupun mobil. Primernya ya. Apa saja nih komponen yang terpenting? Dioda, SCR dan kapasitor itu komponen utama. Ya, pada saat seperti ini karena ini AC ya, ini AC. Pada saat medan magnet melewati atau memotong kumparan sehingga ini akan mengeluarkan arus atau GGL, akan mengisi kapasitor seberapa banyak tergantung ya. Umumnya kalau Supra itu 50 volt. Ada yang 500 volt tergantung yang membuat. Jadi akan mengisi kapasitor diarahkan oleh 2 diode. Nah, pada saat pulser nih bertemu dengan medan magnet lagi yang menonjol di magnet, ini pun akan mengeluarkan
pulsa ya, pulsa, sehingga akan mengonkan SCR. SCR on, ini akan melepas muatan ke kumparan primer sebanyak kapasitas kemampuan kapasitor. Dengan demikian sehingga terjadi perpotongan medan magnet dari kumparan primer ke kumparan sekunder, terjadilah medan tegang tinggi di coil. Nah, ini sama ya, ada back electronic force atau perpotongan dari kumparan sekunder terhadap kumparan primer ya akan tersimpan lagi di SCR. Itulah CDI ya. CDI. Yang berikut nih. Ini yang full transistor ya. Full transistor. Nah, kebanyakan di pasaran yang ini itu CDI, tapi nggak apa-apa, itu kan hanya istilah-istilah aja. Orang bengkel atau orang dealer itu bukan CDI ya, itu igniter, baik yang transistor maupun CDI maupun yang ini, yaitu disebut igniter. Nggak ada yang bilang CDI, tapi itu tidak bermasalah ya. Ya, bagaimana cara kerja ya yang full? Ini tidak jauh seperti tadi. Kalau ini ada SCR, kali ini tidak menggunakan SCR. Ya, pada saat ini adanya di distributor ya. Ini diperbesar aja. Adanya di distributor. Pada saat on, ya harus akan ke kumparan primer. Ini NPN dua-duanya. NPN dua-duanya ya. Pada saat seperti ini, medan magnet ketemu pick up coil, ini akan on. TR1 on, ini akan mengopkan TR2, sehingga medan magnet kumparan primer itu akan memotong kumparan sekunder. Terjadilah loncatan bunga api. Ya, sama ada back electronic force, itu akan digroundkan ke masa oleh sinar diode. Nah, ini sebetulnya ini tambahan ya, perpaduan antara CDI dengan yang transistor, perpaduan. Jadi selain dibuang ke ground, ini juga tersimpan sebetulnya sebanyak ya 400 volt. Sisanya akan dibuang oleh sinar diode ya. Dan ini perpaduan antara transistor dengan CDI. Itulah ya kira-kira ini konsep dasar aja. Konsep dasar ya seperti ini. Ya, baik di pasaran untuk para teknisi yang membuat elektronik CDI, apa keuntungan dan kelebihannya? Saya perhatikan bukan saya hebat, bukan saya pintar, tapi saya juga sama melalui teori ya. Teori elektronika. Apa sih kelebihan? Walaupun ini sudah dibahas pada konten pertama, tapi nggak apa-apa supaya tidak salah paham ya. Para YouTuber, mohon maaf ya, kita sharing aja ini. Sebetulnya YouTuber itu menyampaikan kekurangan menggunakan elektronik. Ya, saya perhatikan yang menggunakan elektronik pada berbagai kondisi putaran engine, speed engine atau RPM itu stabil. Yang membuat stabil itu apa ya? Hanya itu aja. Stabil ya, pada berbagai putaran, baik putaran rendah maupun putaran tinggi. Nah, saya akan bahas yang membuat stabil itu ini ya. Perhatikan ya skema ini.
Ya ini yang sebelah sini output tegangan tinggi sekunder ya. Atau output tegangan tinggi sekunder. Yang ke sini RPM, engine mau RPM, mau speed ya sama saja. Katakan sekunder coil ini menghasilkan 30 kp. Yang konvensional lama kelamaan ini akan turun walaupun speednya bertambah terus. Ya ini berdasarkan baik secara perhitungan maupun dari hasil dari stetoskop, bukan stetoskop ya, layar pemeriksa ya. Namanya khusus untuk layar untuk memeriksa hasil tegangan tinggi dan tegangan rendah. Atau ini oscilloscope ya, oscilloscope namanya. Jadi pas ada yang konvensional, ini pada saat semakin tinggi, semakin jauh, ini akan turun-menurun. Walaupun kecepatan tingginya semakin bertambah, tapi hasil output dari sekunder coil akan menurun. Ya, sedangkan yang elektronik, igniter, atau TCI, atau yang full transistor, ini tetap tidak dipengaruhi oleh waktu ya, oleh waktu. Ini kan hubungannya ke waktu juga, RPM per menit. Mau kecepatan rendah, kecepatan tinggi, ini hasilnya tetap tidak berubah. Itulah yang membuat stabil ya. Kalau hanya stabil aja ya bagaimana kok bisa stabil dari sini ya hasilnya. Itu yang membuat stabil. Jadi kecepatan tingginya ini kan menghasilkan pembakarnya yang sempurna ya, maksimal. Seperti itu. Kenapa seperti ini? Ya kembali lagi ke sini. Kenapa stabil? Karena proses pelepasan medan magnet itu akan mencapai nol. Nah, sekarang pada saat terjadi proses medan magnet pun akan maksimal 100%. Dari situlah kestabilannya. Itu yang membuat keuntungan yang menggunakan elektronik. Sedangkan yang konvensional tadi yang tidak menggunakan elektronik, ini akan dipengaruhi oleh besar kecilnya platina, membuka menutup. Ya. Selain itu juga terjadinya proses pelepasan muatan kumparan primer tidak mencapai nol. Begitu juga terjadinya medan magnet kumparan primer tidak mencapai 100%. Nah, dengan demikian yang konvensional pun ya itulah ya kekurangan yang konvensional. Selain itu juga di kontak point yang konvensional ini akan terjadi loncatan bunga api. Dia lama-lama nih tidak mencapai kepada ke spesifikasi di sekunder. Jadi akan turun terus, tidak mencapai yang maksimal. Itu yang konvensional ya. Itu kelebihan kekurangan ya. Makanya yang konvensional nih selalu dibersihkan, yaitu untuk mencapai kepada terjadinya medan magnet mendekati kepada yang maksimum. Itu yang konvensional. Baik para penonton yang setia, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada pertanyaan, mudah-mudahan banyak pertanyaan ya. Melalui WA boleh, melalui komen silahkan ya. Seperti itulah ya. Saya bukan bagus, bukan hebat, bukan pintar, tapi saya juga melalui belajar. Saya tidak merasa pintar, tidak merasa paling benar. Ini hanya bagi-bagi ilmu aja.
Saya kira cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.